Presiden Prabowo Subianto tengah merencanakan kenaikan gaji aparatur sipil negara, termasuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, serta TNI Polri, bahkan pejabat negara. Kenaikan gaji ini merupakan bagian dari pembaruan rencana kerja RKP tahun 2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang berlaku sejak 30 Juni tahun ini. Akankah kenaikan gaji ini memicu kenaikan harga-harga? Lalu bagaimana dengan warga negara Indonesia lainnya yang bekerja di sektor swasta? Dan apakah kenaikan gaji ini telah sesuai di tengah pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran? Kami akan langsung membahas ya pemirsa untuk Anda bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan langsung sapa satu persatu. Yang pertama sudah ada Muhammad Kodari yang merupakan Kepala Kantor Staf Presiden. Selamat malam Bang Kodari. Selamat malam Bapak. Pemerintah menyiapkan anggaran tunjangan hari raya alias THR senilai 55 triliun rupiah pada 2026 bagi para aparatur sipil negara atau ASN, termasuk PNS hingga TNI dan Polri pada awal Ramadan. Ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa seusai Indonesia Economic Outlook yang digelar di Wisma Danantara Jakarta pada Jumat 13 Februari 2026 lalu. Sayangnya, Purbaya belum bisa memastikan tanggalnya. Ketika ditanya besarannya, Purbaya menuturkan jumlahnya tidak terlalu besar. Namun, dia mengaku lupa. Padahal di dalam paparannya di Indonesia Economic Outlook dicantumkan anggaran THR 2026 sebesar 55 triliun rupiah. Bila dibandingkan, anggaran THR untuk tahun ini meningkat dari 49,9 triliun rupiah pada tahun lalu. Pada 2025, THR yang diberikan pemerintah ditargetkan bagi 9,4 juta aparatur negara, termasuk aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, hakim, prajurit TNI Polri, serta para pensiunan. Saya nggak tahu tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan udah bisa kita salurkan. Nominalnya berapa Pak ini? Saya lupa. Cukup besar lah. Pemerintah menyiapkan anggaran tunjangan hari raya alias THR senilai 55 triliun rupiah pada 2026 bagi para aparatur sipil negara atau ASN, termasuk PNS hingga TNI dan Polri pada awal Ramadan. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa seusai Indonesia Economic Outlook yang digelar di Wisma Danantara Jakarta pada hari Jumat. Sayangnya Purbaya belum bisa memastikan tanggalnya dan ketika ditanya besarannya, Purbaya menuturkan jumlahnya tidak terlalu besar. Namun, dia mengaku lupa padahal di dalam paparannya di Indonesia Economic Outlook dicantumkan anggaran THR 2026 sebesar 55 triliun rupiah. Bila dibandingkan, anggaran THR untuk tahun ini meningkat dari 49,9 triliun rupiah pada tahun lalu. Di 2025, THR yang diberikan pemerintah ditargetkan bagi 9,4 juta aparatur negara, termasuk aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, hakim, prajurit TNI Polri, dan juga para pensiunan. Tanggal pastinya yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan udah bisa kita salurkan. Nominalnya berapa Pak ini? Saya lupa. Cukup besar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon sebentar saja jangan geser layar dulu, jangan pindah video, jangan dengarkan setengah-setengah. Karena apa yang akan saya sampaikan ini bukan untuk hiburan, bukan untuk sensasi dan bukan untuk mengejar viral. Ini tentang hak Bapak dan Ibu, tentang uang pensiun yang setiap bulan dicek dengan perasaan campur aduk, tentang saldo rekening yang dilihat sambil menahan napas. Antara berharap ada tambahan dan takut yang muncul justru kekecewaan lagi. Hari ini izinkan saya berbicara pelan, runtut dan jujur dari awal sampai akhir, supaya setelah ini tidak ada lagi kebingungan. Tidak ada lagi rasa was-was, tidak ada lagi perasaan seolah ditinggalkan oleh negara yang dulu Bapak dan Ibu layani dengan sepenuh hati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita mulai dengan satu kejujuran yang sering tidak diucapkan. Menjadi pensiunan itu tidak mudah, tidak semua orang mengerti. Dari luar terlihat tenang, terlihat sudah selesai tugas, terlihat tinggal menikmati hasil. Tapi yang menjalani tahu betul, masa pensiun bukan masa tanpa beban. Justru disitulah ujian baru dimulai. Puluhan tahun bangun pagi, disiplin waktu, patuh pada aturan, menjalankan perintah negara seringkali tanpa banyak bertanya, menahan lelah, menahan emosi, menahan keinginan pribadi, semua dilakukan dengan satu keyakinan bahwa negara tidak akan lupa, bahwa di masa tua ada jaminan, ada kepastian, ada rasa aman.
Lalu hari itu datang, hari pensiun, seragam disimpan, rutinitas berubah, tidak ada lagi gaji aktif, tidak ada lagi tunjangan kinerja, tidak ada lagi tambahan rutin yang dulu menopang kebutuhan rumah tangga. Yang tersisa hanyalah pensiun, hak yang seharusnya menenangkan, tapi bagi sebagian orang justru menjadi sumber kecemasan. Setiap awal bulan, rekening dicek, kadang dengan senyum kecil, kadang dengan dahi berkerut, kadang dengan pertanyaan yang hanya disimpan sendiri. Cukup tidak ya bulan ini, aman tidak sampai akhir bulan? Bagaimana kalau ada yang sakit, bagaimana kalau harga naik lagi, lalu muncullah kabar, ada penyesuaian, ada kenaikan, ada rapel. Kata-kata itu menyebar cepat di grup WhatsApp, di obrolan warung, di komentar video. Ada yang langsung senang, ada yang ragu, ada yang takut berharap terlalu tinggi karena sudah sering kecewa. Sebagian mulai menghitung, kalau benar naik sekian persen berarti selisihnya segini. Kalau dirapel dari bulan ini sampai bulan itu berarti totalnya sekian. Angka-angka itu bukan sekadar hitungan, itu adalah harapan, itu adalah napas yang sedikit lebih lega. Itu adalah bayangan bisa melunasi tunggakan, bisa beli obat tanpa mengurangi belanja dapur, bisa sedikit membantu anak cucu tanpa mengorbankan kebutuhan sendiri. Tapi waktu berjalan, bulan berganti, dan sebagian Bapak Ibu masih menerima nominal yang sama, tidak ada perubahan, tidak ada tambahan, tidak ada rapel. Disitulah hati mulai bertanya, ini sebenarnya bagaimana? Apakah benar akan cair? Apakah sudah dibatalkan? Apakah hanya wacana? Apakah kita harus menunggu lagi? Disinilah saya minta Bapak dan Ibu benar-benar menyimak, karena banyak kebingungan lahir bukan karena informasinya tidak ada, tapi karena informasi yang beredar tidak utuh, tidak lengkap, dan sering dipelintir demi sensasi. Mari kita luruskan satu persatu, pelan-pelan. Pertama tentang rapel pensiun. Ini bukan gosip. Ini bukan isu, ini bukan rencana yang masih digodok, ini bukan sekadar janji manis. Negara sudah menetapkan kebijakan. Dana rapel sudah dialokasikan, sudah ada dasar hukum, sudah ada keputusan resmi, dan penyalurannya dilakukan melalui lembaga yang memang ditunjuk negara, yaitu PT Taspen dan PT Asabri, sesuai dengan kelompok penerimanya. Jadi kalau ada yang bilang rapel itu hanya isu, hanya rumor, hanya umpan supaya masyarakat tenang, itu tidak benar. Negara tidak bermain-main dengan hak pensiunan. Namun ada satu hal penting yang sering tidak dijelaskan secara jujur dan utuh sehingga memicu kesalahpahaman. Pencairan rapel tidak dilakukan serentak. Ini poin krusial dan mohon dengarkan baik-baik. Tidak serentak bukan berarti ditunda. Tidak serentak bukan berarti uangnya belum ada. Tidak serentak bukan berarti ada yang dianaktirikan. Tidak serentak karena ada proses administrasi dan verifikasi yang wajib dilakukan satu persatu. Kenapa harus satu persatu? Karena negara belajar dari pengalaman. Kesalahan transfer bisa berakibat panjang. Dana bisa masuk ke rekening yang tidak aktif. Bisa masuk ke pihak yang sudah tidak berhak. Bisa menimbulkan masalah hukum. Dan pada akhirnya yang dirugikan bukan hanya negara tapi juga pensiunan lain yang seharusnya menerima dengan lancar. Rapel ini bukan bantuan sosial. Bukan hibah, bukan bonus. Rapel adalah hak yang tertunda. Selisih antara nominal lama dan nominal baru yang seharusnya sudah diterima sejak kebijakan berlaku. Karena itu, negara justru berhati-hati supaya hak ini benar-benar sampai ke tangan yang tepat. Bapak dan Ibu perlu memahami satu hal penting. Hak tidak bisa dipotong, hak tidak bisa dialihkan, hak tidak bisa ditahan tanpa alasan administrasi yang jelas. Dan negara secara tegas menyatakan rapel ini harus dibayarkan penuh sesuai perhitungan. Tidak boleh ada potongan liar, tidak boleh ada pihak yang mengambil kesempatan. Lalu siapa saja yang berhak menerima rapel ini? Yang pertama pensiunan ASN, yang kedua pensiunan TNI dan Polri, yang ketiga janda atau duda penerima pensiun, dan yang keempat ahli waris sah yang memang tercatat secara resmi. Semua kelompok ini masuk dalam skema yang sama, tidak perlu mendaftar ulang, tidak perlu datang ke kantor membawa berkas tebal, tidak perlu bolak-balik bertanya dengan perasaan rendah diri. Selama data Bapak dan Ibu valid, dana akan masuk otomatis ke rekening yang sudah terdaftar. Namun disinilah sering muncul pertanyaan yang sangat manusiawi. Kenapa punya saya belum? Kenapa tetangga sudah? Kenapa teman satu angkatan nominalnya berbeda? Apakah ada pilih kasih? Apakah ada permainan? Jawabannya sederhana, tapi sering tidak disampaikan dengan jujur. Perhitungan rapel itu berbeda-beda. Dasarnya adalah gaji pokok terakhir, pangkat, golongan, masa kerja, serta tunjangan keluarga yang melekat pada periode tertunda.
Jadi wajar kalau nominalnya tidak sama. Bahkan antara dua orang yang pensiun di tahun yang sama, hasilnya bisa berbeda. Ini bukan ketidakadilan, ini bukan diskriminasi. Ini murni perhitungan sistem berdasarkan data masing-masing. Tidak ada ruang untuk suka atau tidak suka. Tidak ada ruang untuk titipan. Sistem bekerja berdasarkan angka dan dokumen. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering dianggap menyulitkan, padahal justru melindungi, yaitu proses verifikasi dan otentikasi. Bapak dan Ibu mungkin pernah diminta melakukan otentikasi, datang ke bank, atau melalui mekanisme tertentu yang ditetapkan Taspen atau Asabri. Banyak yang merasa ini merepotkan, banyak yang bertanya kenapa harus begini. Padahal dulu tidak serumit ini. Perlu saya sampaikan dengan jujur, otentikasi ini bukan untuk mempersulit. Ini untuk memastikan 3 hal. Pertama, penerima masih hidup. Kedua, rekening masih aktif. Ketiga, data identitas sesuai dan tidak bermasalah. Kalau salah satu dari ini tidak terpenuhi, sistem otomatis menahan pencairan sementara. Perlu digarisbawahi, ditahan sementara, bukan dihapus, bukan dihilangkan, bukan dialihkan. Dana tetap ada, hak tetap ada, hanya menunggu data beres. Disinilah peran anak dan cucu menjadi penting. Bukan untuk mengambil alih, bukan untuk menguasai uang, tapi untuk mendampingi, membantu proses, menjelaskan dengan sabar. Karena banyak pensiunan yang tidak terbiasa dengan sistem digital, bukan karena tidak mau, tapi karena memang zamannya berbeda. Namun saya juga perlu menyampaikan peringatan keras, hati-hati penipuan. Taspen, Asabri, dan bank tidak pernah meminta PIN, tidak pernah meminta kode OTP, tidak pernah mengirim tautan melalui WhatsApp, tidak pernah meminta bagian dari dana rapel. Kalau ada yang mengatasnamakan petugas lalu meminta data rahasia, itu penipuan. Jangan ragu menolak. Jangan takut dibilang tidak kooperatif. Hak Bapak dan Ibu tidak bergantung pada orang-orang seperti itu. Sekarang, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin Bapak dan Ibu berhenti sejenak. Tarik napas, dengarkan baik-baik bagian ini. Karena ini sering luput dibahas, padahal dampaknya besar apa yang harus dilakukan setelah rapel masuk. Banyak yang ketika melihat saldo bertambah, emosinya campur aduk. Senang, lega, haru, bahkan ada yang sampai menangis. Itu manusiawi, itu wajar. Karena ini bukan uang kecil, ini hasil penantian, ini hak yang akhirnya sampai. Tapi justru disinilah bahaya terbesar. Ketika emosi mengambil alih, keputusan seringkali tidak rasional. Ada yang langsung membelanjakan semuanya, ada yang tergiur investasi cepat untung, ada yang menitipkan uang ke orang lain dengan janji hasil besar, ada yang merasa ini rezeki mendadak padahal ini hak tertunda. Rapel bukan bonus, bukan uang kaget, ini adalah hak yang seharusnya sudah menopang kebutuhan sejak awal. Karena itu penggunaannya harus bijak, prioritaskan kesehatan, obat, kontrol rutin, kebutuhan rumah tangga pokok, hal-hal yang benar-benar penting. Jangan tergesa-gesa, jangan mudah percaya janji manis. Sekarang kita masuk ke bagian yang sedang ramai diperbincangkan.